Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami kelas 1 sekolah dasar yang kami cintai dan kami banggakan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian agar senantiasa menjaga kesehatan, selalulah memakai masker kemanapun kalian pergi, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID-19 atau yang kita sebut dengan virus corona. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah. Pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah memahami pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana melafalkan basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah, menuliskannya dan menghafalkannya. Nah, hari ini kita akan belajar memahami pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah. Nah, apa pesan-pesan pokoknya? Ya, penasaran? Ikuti lanjutan video berikut ini. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita yang A-nya mengenal Quran Surah Al-Fatihah. Nah, untuk itu sebelumnya agar kalian semangat, mari kita tepuk tangan Islami terlebih dahulu. Namanya tepuk tangan Al-Fatihah. Ayo ikuti. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Iya, itu tadi ya, tepuk tangan Islami, tepuk Al-Fatihah. Rajin-rajin kalian ulangi sambil menghafal identitas Quran Al-Fatihah. Sambil tepuk kita bisa menghafal identitas Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan yang A-nya mengenal Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Kenapa dikatakan pembukaan? Karena surah Al-Fatihah itu terdapat di awal atau paling depan dari susunan Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan surat ke-1 dalam Al-Quran. Jadi kalau kalian buka Al-Quran, yang pertama kali ketemu adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Nah, surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Siapa yang udah pernah ke kota Mekah? Iya. Apa yang ada di sana? Iya, Ka'bah. Arah salatnya orang-orang
ya, Islam ya. Kemudian surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Apa arti Ummul Kitab? Ibu kitab. Ummul Quran, ibu Al-Quran. Kenapa diartikan demikian? Karena isi Al-Fatihah menyimpulkan dari seluruh atau keseluruhan isi dari Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang wajib dibaca ketika sholat. Nah, ingat anak sekalian, karena Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat, maka Al-Fatihahnya mesti dibaca yang bagus, yang benar, supaya sholatnya juga benar. Nah, anak sekalian, kemudian yang B, arti Al-Fatihah. Nah, untuk memahami Al-Fatihah, agar kita tahu pesan-pesan pokoknya, langkah kedua yang mesti kita lakukan adalah mengartikan surah Al-Fatihah. Yuk, kita artikan berikut ini. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Artinya, yang menguasai hari pembalasan. Lanjutkan ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat ke-6-nya ya. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, anak sekalian, itulah terjemah atau arti dari Quran Surah Al-Fatihah. Kalian mesti rajin mengulang-ulangnya di rumah, membaca dan mengartikannya supaya kalian bisa paham cara membaca dan cara mengartikan. Anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, kita lanjutkan yang C-nya, pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah. Nah, ini yang kita tuju dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Nah, anak sekalian, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Maka kita juga harus saling menyayangi sesama. Seperti gambar di bawah ini, sayang kepada diri sendiri. Bagaimana cara menyayangi diri sendiri? Ya, mandi 2 kali sehari, merapikan mencuci pakaian, merapikan tempat tidur, istirahat yang cukup, makan yang cukup, belajar yang cukup. Nah, itu namanya sayang kepada diri sendiri. Kemudian menyayangi orang lain, menyayangi orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Sekiranya ada temannya sakit, ya kita jenguk. Kalau ada temannya yang mohon pertolongan, bantuan kita, ya kita bantu. Nah, kemudian juga kita mesti menyayangi lingkungan kita. Nah, tanaman kita siram, kita pupuk, ya. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan, dan juga jangan menyakiti binatang. Nah, karena semua itu adalah ciptaan Allah. Kemudian pesan pokok yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan. Nah, Pak sekalian,
Oleh karena Allah yang memiliki kesempurnaan, jadi kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Makanya kita tidak boleh mengejek makhluk Allah yang lain, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh merendahkan, tidak boleh mengejek. Nah, kita di mata Allah ini sama. Hanya yang membedakan kita apa? Ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan harta kita, bukan ketampanan dan kecantikan kita, bukan harta benda yang kita miliki, tetapi takwa kita kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, pesan pokoknya, janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang rajin beribadah dijanjikan surga, dan bagi hambanya yang kufur atau durhaka diancam neraka. Nah, anak sekalian, Allah menjanjikan siapa yang taat dan patuh akan masuk surga. Siapa yang nakal, yang engkar, yang tidak taat akan diancam atau dijanjikan neraka yang sangat menakutkan. Nah, anak sekalian, kemudian yang keempat, pesan pokok Al-Fatihah itu apa? Kita diperintah untuk taat dan minta tolong hanya kepada Allah semata. Anak sekalian, kalau kita minta sesuatu, mohon pertolongan sesuatu, mintalah kepada Allah melalui sholat, melalui berdoa, melalui bersedekah. Jangan kita minta kepada selain Allah, minta kepada patung misalnya, minta kepada pohon, minta kepada benda-benda yang kita anggap keramat. Nah, itu perbuatan syirik, orang syirik akan masuk neraka. Salah satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik kalau kita tidak bertaubat daripadanya. Nah, anak sekalian, dari uraian kita tadi dapat kita simpulkan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekkah, disebut juga dengan Ummul Quran. Nah, Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Kemudian terjemahannya silakan kalian ulang-ulang dari ayat 1 sampai ayat 7. Pesan pokoknya apa? Yang pertama, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kita juga mesti saling menyayangi sesama. Kemudian yang kedua, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Kita tidak boleh saling mencaci, saling memaki satu dengan yang lain. Kemudian Allah juga menjanjikan siapa yang taat akan diberi surga, siapa yang durhaka akan diancam oleh Allah masuk neraka. Nah, anak sekalian, itulah pesan-pesan pokok yang mesti kalian pahami dari surah Al-Fatihah yang selalu kita baca ketika sholat. Nah, yang terakhir ada latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan tulis di buku latihan kalian, tulis yang rapi dan jawab yang benar. Kemudian serahkan kepada gurunya untuk dikoreksi. Soal pertama, pesan Quran Al-Fatihah adalah. Soal yang kedua, kita berdoa hanya kepada. Nah, silakan kalian jawab ya. Anak sekalian yang Bapak banggakan, itulah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu. Yang kalau seandainya masih berwarna merah tulisan subscribe-nya. Kalau sudah berubah menjadi warna abu-abu, tidak usah ditekan lagi. Mudah-mudahan video ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.